Ya, selamat pagi buat teman pecinta rempah. Kali ini saya akan buat video atau pengalaman saya berbagi dengan teman semua. Ya, di belakang saya ini ada media tanam atau pembuatan bibit kemukus. Ya, tapi ini yang lain. Ini dari biji, cara menumbuhkan biji kemukus serta patokannya. Di sini ada berbagai cara untuk membudidaya kemukus, mulai dari sulur, pangkasan, sambung, dan yang terakhir dari biji. Tapi sebelumnya saya beritahukan, atau bagi Anda yang penasaran silahkan dicoba. Pembibitan dari biji itu memiliki kekurangan, yaitu proses tumbuh itu sekitar 2 bulan. Itu baru proses tumbuh, sedangkan proses pembentukan sulur setelah tumbuh itu memakan waktu sekitar 1 bulan lebih. Yang kedua itu. Yang ketiga, bibit dari biji itu ada 4 kemungkinan. Yang pertama, lebih bagus dari indukan. Yang kedua, lebih jelek dari indukan. Yang ketiga, sama persis dengan indukannya. Yang keempat, nah ini yang menjadi kekecewaan. Yang keempat adalah jantan. Bibit dari biji 60 hingga 70% jadinya jantan, dan itu tidak bisa atau belum bisa dianalisa dari segi fisik, baik dari daun ataupun dari batang ataupun dari ujung tunas. Hal tersebut bisa diketahui setelah pohon tersebut mengeluarkan bunga. Dari bunga itulah atau male bunganya bisa dianalisis dan valid. Kalau dari analisa daun tidak bisa dipastikan. Ya, oke. Sebelumnya terima kasih telah menjadi subscriber, dan itu untuk penyemangat saya. Terima kasih banyak untuk subscriber saya. Nah, langkah yang harus dilakukan, yang pertama adalah kalian harus beli bibit kemukus atau bijinya yang masih seger seperti ini. Ya, yang tengah ini kemungkinan tumbuhnya 50-50 atau 50-50. Sedangkan yang oranye ini itu sudah di atas 70% tumbuh. Nah, itu kuncinya. Bagi kalian yang jauh atau takut di perjalanan bibit polibekan mati dan sebagainya, itu belilah biji ya yang benar-benar bisa dipercaya, ibaratnya orangnya bisa dipercaya. Masalahnya bibit yang tengah ini atau lebih muda seperti ini, saat dikemas dalam kemasan dan dalam perjalanan lebih dari 5 hari itu juga akan menjadi oranye. Nah, sesampainya di sana itu jelas tidak tahulah, ibaratnya Anda tidak paham. Nah, siapkan bibit dari biji ya yang dipastikan sudah tua maksimal,
bibit oren atau oren kemerahan di pohon. Itulah cirinya ya. Yang jelas pastikan Anda mendapatkan bibit dari orang yang bisa Anda percaya. Udah gitu aja. Yang kedua, Anda harus menyiapkan ya kotak kayu atau kotak apapun itu, atau kotak semaian cabai, nggak masalah ya. Pastikan tanahnya selalu gembur dan basah ya, seperti ini. Gembur dan basah itu kunci utamanya. Yang kedua, langkah yang kedua, setelah kotak ini diisi, itu dibaris ya, dibaris seperti ini ya, dibaris seperti ini. Nah, ini sudah ada yang mau tumbuh ini ya. Setelah biji ya, biji yang Anda beli itu sampai, itu bisa dikupas dulu kulitnya, atau kalau sudah busuk atau belum busuk masih seger, taruh secara berbaris di parit yang Anda buat di kotak tadi ya, seperti itu, kira-kira seperti itu. Nah, setelah itu Anda tutup pakai media yang tadi digunakan, tipis-tipis ya, tipis-tipis saja. Nah, seperti ini udah cukup. Nah, setelah ditutup, jangan lupa kalian siram ya, siram dengan air kolam juga nggak masalah, air bersih juga nggak masalah. Yang penting intinya kelembaban ya. Di sini ini nah, itu sudah tumbuh. Ini usianya sekitar 1 bulan ya, benar 1 bulanan. Lebih kurangnya, kalau kurang enggak, yang jelas sudah 1 bulan, lebihnya paling 2-3 hari ya. Ini juga sudah tumbuh. Nah, silahkan diamati. Saya cari dulu yang posisinya agak terang ya. Nih, tumbuh lagi, ini sudah mau pada tumbuh. Nah, ini sebelahnya tumbuh lagi, tuh bisa dilihat di kamera. Nih ya, seperti ini. Ini satu lagi tumbuh, 2 malah. Ini ya, ini sudah 1 bulan, kurang enggak, lebihnya 2-3 hari ya. Kembali lagi, setelah ditabur bijinya ya, itu ditutup plastik ya. Penaruhan daripada medianya ini di bawah sinar matahari 20% saja, seperti ini di dalam ruangan namun agak terbuka ya. Ya, ini 20% hingga 25%, intinya yang teduh. Nah, ditutup plastik selama 1 bulan. Insya Allah dalam 1 bulan tanahnya ini enggak kering ya. Boleh dicek, tapi paling seminggu sekali ya, dicek saja untuk melihat kelembabannya. Kalau agak kering itu harus disiram ya. Langkah selanjutnya, setelah ditutup plastik dan benihnya sudah ada yang mulai numbuh seperti ini, dibuka plastiknya, dibuka saja plastiknya, dibuka terus masih dalam posisi yang sama, jangan dipindahkan dulu ya. Pada nantinya
sekitar 1 bulan atau hingga 2 bulan ini akan pecah. Nah, pecahnya ini membentuk 2 daun bulat seperti tunas kopi yang pertama itu. Nah, setelah itu baru pembentukan sulur yang sering disebut sulur tanah. Ya, yang sering disebut sulur tanah. Nah, setelah muncul bahan atau tunas sulur tanah itu akan lebih cepat daripada proses awal. Nah, kenapa harus buat kotak seperti ini atau di media seperti ini? Karena satu, lebih praktis dan tidak memakan tempat. Yang kedua, perawatannya enak. Yang ketiga, pada saat ini sudah membentuk 2 daun dan mulai tumbuh tunas panjat atau sulur yang disebut sulur tanah, nah ini harus dipindah ke polybag. Ya, secara tidak langsung ini harus dicabut. Tujuan daripada media ini adalah untuk melindungi akar atau memperkecil persentase kerusakan akar. Nah, ini harus dipindah ke polybag, ya, pindah ke polybag dan pindah tempat. Yang tadinya hanya 20 hingga 30%, sekarang dipindah ke tempat yang sinarnya lebih banyak kalau sudah pindah polybag. Ya, seperti itu langkahnya, dan ini bekas keinjek orang. Ya, terus bagi kalian yang masih bingung juga, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar, atau bisa cari Facebook saya Madrohim. Atau bagi Anda yang memang hobi pertanian, saya ada di Petani Kemukus, grup Facebook. Di grup petani Kemukus saya ada di sana, dan insya Allah saya siap jawab. Nah, ini bijinya seperti ini ya. Ini nanti akan tumbuh sendiri dan pecah sendiri. Oke, terima kasih buat yang sudah subscriber. Mohon bantuannya untuk mencarikan subscriber yang lain ya. Semoga video saya bermanfaat bagi Anda yang memang bingung atau ingin bertanya secara langsung. Silahkan, saya tinggal di Desa dan Kelurahan Watudur, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Silahkan datang ke lokasi, dan semua indukan lahan praktek saya dari kebun yang sudah produktif dan yang baru dari semaian pembibitan, insya Allah ada saat Anda cek ya. Terima kasih dan selamat beraktivitas.